Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Marita Dananjaya dengan NIM 210553126. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum metalurgi yang diempu oleh Profesor Dr. Triporto Gedi Tirta Nindya STMT. Adapun dua hal yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama ada uji tarik dan uji kekerasan. Yang pertama itu uji tarik atau tension. Uji tarik adalah metode yang paling umum untuk digunakan untuk menentukan sifat mekanik bahan seperti kekuatan, keulatan, ketangguhan, modulus elastis, dan kemampuan regangan. Adapun hal yang dibahas dalam uji tarik ini, yang pertama ada alat-alat dan bahan yang digunakan untuk uji tarik. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam uji tarik. Ketiga ada hasil uji tarik dari 3 spesimen. Yang pertama alat dan bahan. Material yang digunakan yaitu aluminium AA60662 dengan ukuran di mana panjang dari spesimennya itu 150 mm, terus panjang area tape-nya 40 mm di bagian ini 10 mm, terus radiusnya 12,5 mm, dan area uji tarik 57,5 mm, dan lebar area tariknya yaitu 8 mm. Terus ini ada beberapa foto dari langkah-langkah pengerjaan uji tarik. Yang pertama ini spesimen masih utuh atau spesimen awal, kemudian digerinda menjadi seperti ini, kemudian diukur dengan tadi spesimen seperti gambar ini. Kemudian area uji tariknya diukur menggunakan jangka sorong dengan ukuran kira-kira 80 mm plus minus 1. Kemudian ini alat uji tarik. Ini ada dill alat yang untuk menentukan perubahan panjang saat spesimen ditarik. Ini ada timbangan digital untuk menentukan beban yang diberikan kepada spesimen. Terus setelah spesimen diuji, dia akan patah seperti gambar yang terakhir ini. Di sini ada pun sedikit video tentang bagaimana proses dari patahan spesimen. Bisa dilihat dari video ini. Kelas G kelompok 3 spesimen 1. Baik, kira-kira seperti itu salah satu contoh dari uji tarik sampai benda ini jadi putus. Baik, Ini yang selanjutnya itu data-data dari hasil uji tarik yang tadi. Jadi
data dari uji tarik tadi dimasukkan ke sini. Yang pertama itu adalah pertambahan panjangnya atau delta L yang dimulai dari 0,1, kemudian massa yang telah diukur dari timbangan digital tadi. Kemudian massa itu diubah menjadi tekanan, yaitu M dikali G. Terus yang berikutnya ada regangan, di mana rumus regangan itu delta L dibagi L0, di mana L0 dari spesimen tadi adalah 150 mm persegi. Kemudian ada tegangan. Tegangan itu adalah P dibagi A0, di mana A0 dari spesimen tadi adalah 4,698 mm persegi. Terus yang terakhir ada modulus elastisitas, di mana rumusnya adalah tegangan dibagi regangan. Jadi setelah data yang tadi dimasukkan ke dalam bentuk grafik, kira-kira grafik-grafik yang dihasilkan seperti ini. Jadi dapat dikatakan jadi titik patahnya atau tegangan patah pada titik ujung ini, kemudian titik maksimumnya ada di sini, terus tegangan yieldnya di sini, kemudian daerah ini yang di garis hitam ini adalah daerah elastisitas dari grafik tegangan-tegangan ini. Baik, berikutnya ini adalah data dari spesimen yang kedua. Cara mendapatkannya juga sama seperti yang di spesimen 1. Kemudian ini juga sama seperti spesimen yang tadi. Ini adalah tegangan patah, ini tegangan maksimum, ini tegangan yieldnya, dan ini daerah elastisitas. Ini tegangan. Untuk spesimen 3 juga sama. Yang membedakan dari spesimen 1, spesimen 2, dan spesimen 3 adalah A0-nya, luas penampang dari spesimen itu berbeda-beda. Ini juga grafik dari spesimen 3 sama. Sini tegangan patah, ini tegangan maksimum, ini ada tegangan yield, dan ini daerah elastisitas. Baik, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu uji kekerasan Vickers. Jadi uji kekerasan adalah pengujian yang umum digunakan untuk memberikan indikasi umum kekuatan bahan dan ketahanan bahan terhadap goresan dan keausan. Terus alat yang digunakan ini, metode yang digunakan ini metode Vickers. Jadi Vickers itu uji kekerasan yang menggunakan indentor berlian dan berbentuk piramida. Terus ada pembahasan dalam uji kekerasan ini. Yang pertama, alat-alat dan bahan yang digunakan dalam uji kekerasan. Yang kedua, langkah-langkah dalam uji kekerasan. Yang ketiga, hasil dari uji kekerasan. Adapun alat dan bahan dari uji kekerasan, yang pertama ada mesin uji kekerasan, yang kedua ada mikroskop, yang ketiga ada indentor piramid diamond, yang keempat jangka sorong, yang kelima mesin gerinda, yang keenam amplas kasar dan amplas halus, yang ketujuh besi Virkan. Adapun langkah-langkah dalam uji kekerasan ini,
Langkah-langkah yang pertama itu menghaluskan besi. Ini yang pertama menghaluskan salah satu sisi dari besi virkan dengan menggunakan mesin amplas seperti ini. Yang pertama menggunakan amplas yang kasar, kemudian menggunakan amplas yang halus seperti ini. Kemudian setelah di amplas sudah bisa berkaca di besi, kemudian besi itu dibawa ke mesin uji kekerasan seperti gambar ini. Terus di mesin ini kemudian dilakukan uji kekerasan dengan menekan besi di sisi yang telah halus di besi virkan menggunakan indentor seperti tadi, yaitu indentor berlian berbentuk piramid. Kemudian ditekan sebanyak tiga tempat untuk membuat tiga tekanan dalam besi virkan. Kemudian ini pada tahap terakhir melihat ukuran-ukuran dari tekanan yang diberikan oleh uji Vickers. Baik, yang selanjutnya ini adalah 3 hasil dari uji Vickers. Yang ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga dari hasil uji Vickers. Terus yang berikutnya dari uji Vickers yang pertama atau tekan yang pertama diukur dalam aplikasi Imagi. Didapatkan ukurannya yaitu 0,091 untuk diagonal yang horizontal, kemudian untuk diagonal yang vertikal yaitu 0,084. Terus dicari D-nya dengan rumus D1 ditambah diagonal 1 dicari untuk diagonalnya dengan rumus diagonal 1 ditambah diagonal 2 dibagi 2. Jadi didapat D-nya itu 0,0875. Gambar ini seperti di sini. Kemudian P-nya adalah P-nya adalah 10 kg. Kemudian dirubah menjadi kilogram force, di mana 10 kg dikalikan dengan gravitasi 9,8 didapat 98 kg force untuk dimasukkan ke dalam penghitungan uji kekerasan Vickers seperti ini. Didapat pun hasilnya HV-nya itu 23.736,32.0000. Terus untuk uji yang Vickers kedua didapatkan untuk diagonal vertikalnya itu 0,093 dan diagonal horizontalnya adalah 0,087. Sama seperti yang tadi, didapatkan D-nya itu 0,09. Terus untuk kilogram force-nya sama 98. Jadi hasil HV-nya adalah 22.400. Hasilnya itu HV-nya itu adalah 22.435,9506 HP-nya. Di mana HV ini adalah harga kekerasan dari Vickers. Selanjutnya baiknya ini dari
gambar figures yang terakhir, yang ketiga. Jadi dimana dari diagonal horizontalnya itu ya 0,094 dan diagonal vertikalnya adalah 0,0992. Sama seperti yang tadi, untuk mendapatkan diagonalnya D1 tambah D2 dibagi 2, yaitu didapat hasil diagonalnya menjadi 0,093. Kemudian kilogram force-nya sama, terus didapatkan hasil harga kekerasannya itu 21.011,8163. Selanjutnya ini dari hasil ketiga spesimen seperti yang dijelaskan tadi. Ini baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Bila ada salah kata mohon maafkan. Saya tutup dengan Parmo Santi. Oh, Santi. Oh.